Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Zainita, NPM A1D017021. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita akan membahas mengenai teori evolusi. Nah, untuk lebih jelas apa itu teori evolusi, silakan simak video berikut ini. Sebelum kita mengetahui teori evolusi, apakah kamu percaya bahwa manusia berevolusi dari kera? Dan mengapa ya leher jerapah lebih panjang dibandingkan dengan tubuhnya? Oleh karena itu, para ilmuwan tertarik untuk mencari bukti-bukti terkait pernyataan tersebut. Sehingga diperoleh hasil bahwa hal ini bisa terjadi karena berawal dari perubahan. Perubahan inilah yang disebut dengan evolusi. Sebenarnya, apa itu evolusi? Berikut pengertian dari evolusi. Secara umum, evolusi merupakan proses perubahan yang berjalan secara lambat. Secara khusus, evolusi merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuklah suatu spesies yang baru. Sedangkan secara biologis, evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan pada suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya, sehingga dapat disebut dengan proses turun-menurun. Selanjutnya, peristiwa terjadinya evolusi terbagi menjadi dua, yaitu evolusi anorganik dan evolusi organik. Evolusi anorganik merupakan evolusi yang mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan pengalaman teoritis. Sedangkan evolusi organik merupakan evolusi filogenetis, yaitu evolusi yang mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, penyebab terjadinya peristiwa evolusi. Penyebab terjadinya peristiwa evolusi ini terbagi menjadi dua. Pertama, seleksi alam, di mana kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seleksi yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi mampu bertahan hidup. Sebaliknya, jika makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami kematian bahkan kepunahan. Sedangkan seleksi buatan merupakan evolusi yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia untuk memperoleh perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya terdapat bukti-bukti terjadinya peristiwa evolusi, yaitu homologi atau organ-organ makhluk hidup, di mana struktur tubuh dengan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai bentuk asal yang sama. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kemiripan antar organisme, maka semakin tinggi pula tingkat kekerabatan tersebut. Kedua, adanya perbandingan embriologi yang merupakan pengulangan singkat yang telah dialami nenek moyang terdahulu. Bahkan ada organ vestigial yang muncul karena terputusnya fungsi-fungsi organ tertentu karena tidak digunakan kembali. Contohnya pada gigi geraham. Dan terakhir diperkuat dengan adanya penemuan, yaitu penemuan fosil pada lapisan bumi, yaitu fosil tumbuhan maupun fosil hewan. Selanjutnya terdapat para ahli teori evolusi. Teori evolusi sebelum masa Darwin dan teori evolusi masa Darwin. Pada teori evolusi sebelum masa Darwin terdapat beberapa tokoh, di antaranya Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato percaya adanya dua dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya atau khayalan yang tidak sempurna, di mana evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Sedangkan masa Anaximander pada tahun 600 sampai 546 sebelum Masehi, di mana Anaximander dipandang sebagai pelopor dari ajaran descendancy atau ajaran penurunan tingkatan.
Anaximander percaya bahwa manusia berevolusi dari makhluk hidup akuatik yang mirip ikan yang berpindah ke daerah daratan. Tokoh selanjutnya pada masa Aristoteles tahun 600 sampai 546 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan pelopor filsuf sebagai penyusun makhluk hidup berdasarkan pertambahan bentuk yang kompleks yang tidak mengalami perubahan. Terakhir, masa J.B. Lamarck pada tahun 1774 sampai 1829 sebelum Masehi. Evolusi berdasarkan gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan. Contohnya pada hewan jerapah yang memiliki leher panjang karena kebiasaan memakan daun-daunan di pohon yang tinggi. Para ahli teori evolusi pada masa Darwin yaitu Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 sebelum Masehi, di mana terjadi evolusi dikarenakan adanya seleksi alam. Sedangkan adaptasi merupakan penyebab terjadinya seleksi alam. Dalam bukunya One The Origin of Species by Means of Natural Selection, ia menjelaskan beberapa inti pokok dari evolusi. Yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa sifat dapat diturunkan. Yang kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik atau jumlah spesies yang relatif tetap. Ketiga, akibat dari seleksi alam maka hanya individu yang dapat beradaptasi terhadap lingkungannya lah yang dapat bertahan hidup serta untuk berkembang biak secara terus-menerus. Terakhir, kelestarian di dalam organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungannya yang dapat bertahan akan terus-menerus mewariskan variasi tersebut. Kamu lihat pada layar terdapat peta perjalanan evolusi pada masa Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 sebelum Masehi. Charles Robert Darwin merupakan seorang ilmuwan alam dari Inggris. Peta perjalanan Darwin dalam pemetaan pesisir pantai hingga ke Amerika Selatan. Darwin melakukan pelayaran pada tahun 1831 dengan menaiki kapal hingga berlabuh di Bangli, tepatnya di Pulau Galapagos. Di sanalah ia menemukan beberapa burung finch yang memiliki bentuk dan ukuran paruh yang berbeda-beda. Pada saat Darwin berada di Bangli, tepatnya di Pulau Galapagos, di sanalah ia menemukan burung finch yang memiliki bentuk dan ukuran paruh yang berbeda-beda, di mana terdapat burung finch yang memiliki paruh tumpul dan paruh truncing, bahkan memiliki ukuran paruh yang besar maupun kecil. Perbedaan inilah merupakan adaptasi terhadap konsumsi makanan. Karena terdapat beberapa jenis burung finch pemakan biji-bijian, burung finch pemakan buah-buahan, bahkan ada burung finch pemakan daging. Hal ini karena adanya adaptasi yang disebabkan oleh lingkungan. Oleh karena itu, burung finch harus menyesuaikan atau beradaptasi terhadap lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita bandingkan antara teori J.B. Lamarck dengan teori Charles Robert Darwin. Pada teori Lamarck dapat kita contohkan pada peristiwa jerapah, di mana nenek moyang jerapah yang memiliki leher yang pendek, yang karena selalu berusaha mencapai daun-daun yang tinggi, sehingga lehernya akan tertarik ke arah atas dan mengalami pemanjangan. Akhirnya, keturunan berikutnya, leher jerapah akan lebih panjang dari nenek moyangnya. Sedangkan menurut teori Darwin, pada peristiwa yang sama, yaitu panjang leher jerapah bervariasi, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang berleher pendek akan mengalami kematian bahkan kepunahan karena tidak mencukupi konsumsi makanan. Oleh karena itu, hanya jerapah yang berleher panjanglah yang menghasilkan keturunan yang baru.
Sehingga hanya jerapah yang berleher panjang saja yang mempunyai kelangsungan hidup yang lebih lama karena mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Selain perbandingan teori evolusi pada masa J.B. Lamarck dengan Charles Robert Darwin, kita dapat juga membandingkan teori evolusi antara Charles Robert Darwin dengan Weismann. Percobaan Darwin dengan menggunakan teori leher jerapah, di mana jerapah yang memiliki leher yang panjang dapat berlangsung hidup lebih lama dibandingkan dengan jerapah yang berleher pendek dalam memperoleh konsumsi makanan atau sumber daya makanan, yaitu daun-daun yang berada di pohon yang tinggi. Sedangkan percobaan Weismann menggunakan 2 ekor tikus yang masing-masing ekornya akan dipotong. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tersebut dari berekor panjang, sehingga ia menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori Lamarck kurang tepat, karena evolusi merupakan masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Sekian pembelajaran mengenai teori evolusi, semoga bermanfaat. Sayonara dan terima kasih.